Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Oke, kembali lagi. Sekarang kita akan coba belajar untuk membuat pivot table ya. Jadi di Excel itu ada yang namanya pivot table. Mungkin buat teman-teman yang saat ini bekerja sebagai admin atau finance atau data analis mungkin ya, itu sudah tidak asing lagi. Oke, sekarang kita akan langsung praktek menggunakan dataset yang tersedia di Kaggle, jadi teman-teman nanti bisa akses datasetnya untuk latihan ya. Sekarang sekarang kita akan buka dulu file datasetnya dengan cara masuk ke menu data, kemudian from text or CSV, kita klik untuk mengupload si datasetnya ya teman-teman semua. Saya udah ngesiapin ini nih, sales. Kita klik import saja. Oke. Nah, dalam hal ini kita bisa mentransformasi data ya, klik di sini kalau seandainya kita pengen menghapus beberapa kolom gitu ya. Tapi karena ini datasetnya sudah bersih, tidak ada yang perlu kita perbaiki, jadi kita langsung saja klik load. Oke, klik load saja. Nah teman-teman, sekarang kita akan coba ngebuat ini page kosong, kita hapus dulu. Kita akan coba ngebuat pivot table ya dari dataset yang ada ini. Oke, ini kira-kira dataset penjualan sepeda kalau nggak salah ya. Nih ini ada subkategori. Ada kolom date, kemudian day, kemudian month, year, kemudian customer age, rata-rata yang beli sepeda itu di usia 19, 49 gitu ya. Kemudian ada kategori apakah dia seorang dewasa atau bukan gitu ya. Terus gender, male dan female, cewek dan cowok, kemudian ada country, ada state gitu ya. Terus ada kategori, produk kategori, kemudian ya order quantity gitu ya. Kemudian ada cost, price, profit, kemudian revenue. Nah, oke, sekarang kita akan coba buat ya. Kita klik saja teman-teman. Langkah pertama kita klik saja di tengah-tengah, gitu ya bisa. Kemudian klik kita insert ada pivot table dan recommended pivot table. Teman-teman bisa pilih salah satu. Tapi karena kita pengen buat dari awal gitu ya. Ini juga ada rekomendasi nih teman-teman. Rekomendasi pivot table yang sudah dibuat sama si Excel-nya sendiri. Oke, sekarang kita buat yang pivot table. Nah, ini select a table or range. Nah, yang dipilih ini adalah table dari sales gitu ya. Semuanya diseleksi, kemudian kita pilih new worksheet. Jadi dia bakal ngebuat worksheet baru untuk si pivot table-nya. Kira-kira kayak gitu. Kemudian klik OK. Nah, perlu diketahui teman-teman, sebelum kita melakukan drag aja gini kan, kita kan mudah tinggal drag aja. Nah, perlu kita pahami bahwa dalam pivot table ini kita harus paham mana yang akan kita cari. Gitu ya, mana yang akan kita cari dari dataset ini. Misalkan saya pengen nyari penjualan tertinggi, penjual atau enggak revenue tertinggi dari per negara misalkan ya, atau per country lah gitu ya, per country. Kita pengen kayak gitu. Berarti kita pilih aja country, pilih country di rows gitu ya. Kenapa di rows bang? Biar dia ke bawah nih, ke bawah. Kalau di column berarti dia ke pinggir. Tuh gitu ya. Pengen ke bawah. Per country kemudian kita pilih ada revenue. Klik OK. Ini adalah sum of revenue. Jadi semua total revenue yang ada di negara itu gitu ya. Kita ubah si tipe datanya menjadi currency. Kemudian ininya pakai United States. Oke. Nah, ini adalah revenue per country gitu ya, sum of revenue. Jadi revenue per country. Nah, karena saya rasa ini nggak butuh nol ini ya, nol di belakang koma, kita pilih saja dihapus. Oke, nah, kira-kira kayak gini. Jadi revenue atau pendapatan bersih gitu ya, tertinggi itu ada di United States, itu 27, kemudian 21 di Australia, kemudian ada di United Kingdom atau UK gitu ya, ada di Germany dan lain-lain. Nah,
Ini teman-teman bisa diurutkan dari atas ke bawah gitu ya. Caranya klik kanan, di sini, klik kanan, kemudian sort, di sini nih, klik kanan, kemudian sort, nah sini, nah klik kanan, jadi diklik saja salah satu ya di sini, klik kanan, kemudian sort, large to small, jadi besar ke kecil. Nah, jadi penjualan tertinggi gitu ya, bukan penjualan, revenue tertinggi dikuasai oleh United States dengan nominal 27 juta dolar gitu ya. Kemudian ada Australia dan lain-lain. Kira-kira kayak gini. Oke Bang, selanjutnya saya pengen buat lagi dong. Apalagi misalkan revenue, ini kan revenue per country ya. Kita buat lagi nih teman-teman. Kita buat lagi. Insert, pivot table, caranya kayak gitu. Kemudian karena kita si worksheet sudah ada yang tadi, kita pakai existing worksheet. Setelah ini kita pilih yang ini nih teman-teman. Posisinya di sini aja kira-kira. Klik OK. Nah, ini revenue per country ya. Revenue per country berarti revenue per country gitu ya. Revenue per country. Oke. Sekarang saya pengen cari tahu, Bang. Apa ya? Jadi kan per country ya. Nah, sekarang per state gitu ya. Oh, ternyata terlalu panjang, teman-teman. Oh, gini aja. Sekarang pengen masih country, kemudian pilih state di bawahnya. Jadi kayak gini kira-kira. Kemudian saya pengen nyari tahu cost-nya gitu ya, cost-nya di values. Oh iya, perlu teman-teman ketahui, si values ini hanya untuk kolom yang ada nilainya. Dalam artian yang jumlah kayak gini ya, yang integer gitu ya. Nah, yang ada hitungan yang bisa kita hitung. Kan kalau seandainya state ini kan nggak bisa kita hitung ya. Yang bisa kita hitung hanyalah kayak gini, profit, mana revenue, kayak gitu teman-teman. Jadi intinya teman-teman jangan salah pilih. Misalkan kita pilih mana ya, customer gender misalkan dipilih ke sini. Bisa aja, tapi kan agak aneh juga gitu. Masa kita nyari yang kayak gitu. Kira-kira gitu. Ini sum of cost. Jadi cost-nya kira-kira segitu. Klik kanan, kita akan coba kurangi ya teman-teman. Set, nah, kayak gini. Ini cost per country. Begitulah kira-kira teman-teman. Ini ke US, kita hapus lagi. Nah, ini cost per country dan nah bisa kita klik sehingga kita tahu di Australia ini ada New South Wales, kemudian Queensland, kemudian South Australia, Tasmania, Victoria. Nah, ini adalah cost-nya gitu ya. Kemudian selanjutnya, sekalian saja revenue-nya pengen tahu, ini kan cost, kemudian revenue-nya sekalian. Revenue-nya klik aja di bawah di sini. Jadi dia bikin langsung baru. Oke, teman-teman kira-kira kayak gitu caranya. Sangat mudah, jadi silahkan disesuaikan saja sesuai kebutuhan teman-teman. Dari dataset itu yang mau dicari itu apa gitu ya. Penjualan tertinggi atau enggak penjualan terendah gitu ya. Kalau ini misalkan pengen yang terendah itu siapa sih? Pilih aja yang ini nih. Pilih aja yang klik kanan, sort, smell to large. Jadi terendah adalah Kanada dan lain-lain. Kira-kira gitu teman-teman. Oke, sekarang saya pengen tahu mungkin dari sini ya, gimana sih saya pengen biar dia tuh jadi persen gitu ya, jadi persen. Caranya gimana? Ini kan sum of revenue. Pilih aja value setting, kemudian kita pilih show value as. Ini no calculation, kita pilih percent of grand total. Jadi nanti bakal yang keluar adalah persennya gitu ya, berapa persen dari Kanada, berapa persen dari Prancis dan lain-lain. Klik OK tuh, kayak gini kira-kira. Jadi si revenue ini dari 100, 32% dikuasai oleh United States atau US. US punya revenue lebih tinggi, kemudian ada Australia. Oke, kita sort lagi ya teman-teman. Kita sort, kita urutkan dari yang besar ke terkecil. Nah, kayak gini. Oke, kira-kira begitu ya.
Jadi sangat mudah sekali. Teman-teman tinggal ngulik-ngulik saja ya. Oke bang, saya pengen bikin lagi lah, gitu kan. Latihan, pivot table, kemudian existing. Kita pilih di sheet yang ini, yang itu kita bikin, kemudian klik aja di sini, biar kita numpuknya di sini semuanya. Oke, customer age udah. Oh ya, saya pengen cari tahu revenue tertinggi dia gendernya apa, misalkan gitu ya. Age, mana sih gender tuh ya? Customer gender. Oh ini customer gender. Kita pilih di rows. Oh sorry, bentar. Country, masih country ya teman-teman. Kemudian revenue. Oke, saya pengen cari tahu. Kita filter. Jadi si revenue ini yang paling gede itu cowok atau cewek gitu ya. Sekalian saja customer gender di sini filter. Nah, kita ini rubah dulu tipe datanya. Aduh, kepencet. Ke currency, kemudian United States, kemudian nolnya kita kurangin. Nah, ini kan di filter nih. Kita pengen ngeliatin khusus cewek ini, female. Nah, ini si cewek itu segini kira-kira. Kemudian yang cowoknya gimana? Yang cowoknya klik aja yang M gitu ya, male. Nah, kira-kira kayak gini. Oke. Yang M, male. Nah, ini yang cewek, kemudian ini yang cowok. Contreng set. Nah, gitu teman-teman. Oke, seperti itu. Terus selanjutnya saya pengen revenue, kemudian profit gitu ya. Profitnya berapa sama profit, kemudian ada sekalian cost-nya juga deh gitu ya. Sekalian cost-nya juga di sini. Nah, ini dihitung ya teman-teman. Jadi profit revenue ini yang tertinggi, kemudian sum of profit, kemudian sum of cost atau biaya. Kira-kira kayak gitu. Oke, selanjutnya apalagi bang yang pengen kita cari tahu? Produk kategori itu ada apa aja nih? Banyak banget ya. Oke, kita cari per produk kategori teman-teman. Kita cari, kita bikin dulu ya. Kita bikin dulu di worksheet yang baru. New worksheet, kita bikin di sini. Ini kita buat pivot 2 aja ya. Salah, ini database, guys. Ini database. Ini pivot 2. Pivot 2 gitu ya. Kita pengen cari tahu per tahun. Profitnya berapa gitu ya. Per tahun tuh profitnya berapa. Sekarang kita pilih currency, kemudian US, hapus. Nah, ini per tahun yang paling gede itu di tahun 2015 ya. Kita buat sort dulu dari besar ke kecil. Nah, 2015 lumayan tinggi penjualannya, profitnya. Kemudian 2016 jadi nurun dikit. Dari 2011 ke 12 naik gitu ya. Dari 2012 ke 14 ke 13 naik juga ini. Kemudian 2014 turun dikit. 2015 naik banget. Kemudian 2016 turun dikit gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Oke, sekarang saya pengen bikin bang. Saya pengen dong bikin per produk kategori tadi ya. Kita pengen per produk kategori. Kita buat di sini. Produk kategori penjualan, revenue atau profit aja deh. Profit per produk kategori. Produk kategori kita buat di rows, accessories, buy, clothing. Jadi penjualan atau profit paling gede itu didapat dari mana gitu? Dari accessories, dari penjualan si bikes atau sepedanya, dari clothing gitu ya. Kita pilih profit. Kita pilih revenue. Oke. Nah, ini kita keluar nih nilainya nih, teman-teman. Sekarang kita ubah ya ke currency dulu. US, kemudian kita hapus ininya aja. Nah, jadi yang paling gede itu ya, ternyata dari penjualan sepeda nih. Profitnya paling gede itu dari penjualan sepeda. Kemudian dari
aksesoris gitu ya. Karena kita tahu bahwa aksesoris sepeda itu kan gila-gilaan harganya ya. Udah ada clothing. Oke, kira-kira kayak gitu. Oh, jadi ketika si bos nanya, Bang, tolong dong cariin gitu ya. Atau bro, tolong cariin dong. Profit paling gede itu kita dapatnya dari mana? Oh, ternyata dari penjualan sepeda. Nih, revenue juga dari penjualan sepeda gitu ya. Kira-kira gitu teman-teman. Intinya apa? Yang penting yang harus kita pahami sebelum melakukan drag and drop dari pivot table ini adalah kita harus memahami apa dan isi data ini tuh apa aja gitu ya. Ada day, month, kita kan bisa nyari nih penjualan per hari misalkan ya, atau penjualan per bulan, di bulan apa aja yang naik nih gitu ya. Terus apa yang mempengaruhi bulan itu naik. Kemudian per tahun kan tadi udah, per usia nih. Oh, rata-rata penjualan kita tuh di usia berapa misalkan kayak gitu ya. Kita coba bikin. Kemudian ini yang udah ada aja di pivot 2 di sini. Oke, klik OK. Customer age, kita coba di sini customer age. Oh, oke, salah. Customer age. Oke, teman-teman, kira-kira gitulah ya. Sebentar, kita akan nyari customer gender udah, state udah, subkategori produk kategori, produk di sini. Oh, produknya rupanya banyak ya. Apalagi kalau di sini ya, nggak jelas nanti. Oke lah teman-teman, kira-kira begitu ya. Jadi teman-teman silahkan ulik sendiri dari database-nya. Teman-teman kira-kira mau ngehasilin apa dari si pivot table ini, sehingga bisa diambil sebuah insight untuk teman-teman gitu ya. Jadi dari data ini kita bisa ngebaca, oh penjualan tertinggi itu dari sini, oh revenue tertinggi itu dari kota ini, atau dari negara ini. Kemudian, oh ternyata revenue tertinggi itu dari produk apa gitu ya. Apakah dari aksesoris, ataukah dari clothing, atau dari penjualan sepeda itu sendiri. Kira-kira gitu teman-teman. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mohon maaf mulut ini banyak typo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.